Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayana. Saya akan mempresentasikan tentang makanan atau kuliner yang sedang booming khususnya di Indonesia atau dikenal dengan basreng. Apa itu basreng? Basreng pertama kali muncul di daerah Jawa Barat, yaitu tepatnya di Bandung. Basreng sendiri singkatan dari bakso goreng, yang mana secara maksudnya basreng itu bakso bulat yang diiris secara tipis, kemudian digoreng kering sehingga menyerupai keripik gitu ya. Kemudian diberi bumbu khusus. Inilah yang menjadi ciri khas dari basreng ini, dan dominannya dengan rasa yang pedas. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke strategi pemasaran basreng. Bisa dari promosi, targeting, dan juga saingan. Promosi sangat penting dalam menawarkan produk yang kita buat untuk menarik konsumen untuk membelinya. Yang pertama, promosi produk ini dapat dilakukan, produk basreng maksudnya itu dapat dilakukan di bazar kampus atau bazar sekolah gitu. Kemudian menggunakan kemasan produk yang menarik. Contohnya itu seperti standing pouch. Standing pouch itu plastik tapi ada zip untuk mengunci agar tidak dimasuki oleh angin, dan produk itu tetap gurih dan garing gitu. Kemudian promosinya itu bisa dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut maksudnya gimana? Itu dari kita bisa menawarkan ke orang terdekat dulu, kemudian dia mencicipi, kemudian dia memberitahukan kepada tetangga atau teman-teman yang lain sehingga produk kita itu dapat dikenal di khalayak ramai. Kemudian promosi produksi ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dominannya itu pedas. Nah, dan kalangan yang menyukai makanan pedas itu adalah kalangan milenial. Nah, itu seperti kalangan mahasiswa dan kalangan remaja. Lalu bagaimana dengan kalangan orang tua dan kalangan anak-anak? Nah, ini menjadi tugas seorang pebisnis, ya, pebisnis basreng khususnya, yaitu dengan menghadirkan yang berbagai varian rasa gitu. Bisa yang original khusus untuk anak-anak ataupun orang tua, itu dengan tidak menambahkan cabai atau rasa-rasa lain seperti keju ataupun rasa jagung manis ya. Kemudian targetingnya atau kepada siapa biasanya ini ditujukan, itu seperti yang sudah saya bahas, ini tuh makanan yang dominan akan pedas gitu, karena itulah yang membedakan si basreng ini dengan bakso goreng yang lain. Bakso goreng atau basreng juga bakso goreng, cuman karena bumbu yang khas dari awalnya itu dari daerah Jawa yang kemudian booming sampai di kita juga. Nah, itu bumbunya itu dengan pedas dan biasanya ditambahkan dengan daun jeruk agar gurihnya itu tambah gitu. Nah, ini tuh ya targetnya yang tadi yaitu khusus di kalangan milenial, yaitu para kalangan mahasiswa dan kalangan remaja biasanya yang menyukai makanan pedas. Tapi target seorang wirausaha harus luas, yaitu seperti yang saya katakan, kalau misalnya untuk anak-anak bisa dibikin yang variasi rasa original ataupun yang varian rasa keju atau jagung manis gitu ya. Kemudian bagaimana caranya agar usaha yang kita buat ini sukses? Yang pertama pastinya butuh planning ya. Perencanaan dilakukan mulai dari penyusunan strategi pemasaran dengan melakukan pemasaran atau mencari pelanggan tetap, kemudian menentukan target pasar gitu ya. Kemudian ada organizing. Dengan adanya pengorganisasian, maka usaha yang dilaksanakan dapat terstruktur dengan baik gitu. Jadi kayak organizing di yang mengiris baksonya itu beda orangnya, yang menggoreng baksonya itu beda orangnya, yang membungkus juga beda orangnya. Jadi kemudian itu terorganisasi dengan baik. Ada juga actuating. Di sini ketua harus dapat mengarahkan anggotanya agar usaha berjalan dengan baik. Mengarahkan dalam segi apa? Contoh,
baksonya itu kan diiris. Bagaimana caranya? Baksonya itu pada setiap kali proses pembuatan itu tipisnya itu sama pada awal, sama kayak kita memproduksikannya dari awal hingga akhir gitu. Dan juga yang terakhir wajib ada controlling. Lalu bahan apa aja yang kita butuhkan dalam membuat basreng? Yaitu ada bakso, cabai, kencur, minyak goreng, masako, bawang putih, bumbu andalan basreng yang tadi saya sebutkan. Biasanya bumbu andalannya itu berbentuk cabai kering yang dihaluskan kemudian dicampur dengan yang tadi saya sebutkan, minyak goreng, masako, bawang putih, dan tidak lupa daun jeruk. Kemudian alatnya apa aja? Ada wajan, teflon, spatula, saringan, talenan, pisau, baskom, blender, dan yang lainnya. Untuk strategi pemasarannya tidak lupa menggunakan label stiker tersendiri. Untuk cara pembuatannya teman-teman bisa baca di makalah yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.